Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan menunjukkan ending Raja Gajah Pion melawan Raja Gajah. Pada saat diagram ini waktunya putih melangkah dan dipastikan menang, dan hitam melangkah dipastikan remis. Ini pada saat posisi gini waktunya putih melangkah ya, adik-adik junior pecatur pemula. Tentunya langkahnya akurat dan benar ya, jadi bisa memenangkan diagram ini. Suatu misal langkahnya Gajah E2, lah ini salah ya, membuang tempo tapi salah. Maksudnya gajah kali E2 terus D7. Kemungkinan kecil hitam blunder seperti itu karena dia nggak mau makan gajah, karena nanti akan jadi menteri ya kan, putih, jadi nggak mau. Saya kembalikan posisi dari sini. Tentunya hitam langkahnya gajah ke F5 ya. Ini kan sudah membuang langkah. Putih gajah E2 tadi bisa dipastikan remis. Suatu misal gajah ke D3 ya, otomatis gajahnya balik lagi atau menguasai diagonal C8 H3 aja, gajah ke H3. Suatu misal gajah balik lagi ke B5. Nah ini kesempatan ini langkahnya putih bagus juga, karena balik ke posisi tadi. Lah hitam harus memanfaatkan ini langkah yang terbaik untuk hitam apa, supaya remis kan gitu kan. Jadi raja ke D4. Suatu misal gajah ke D7 ngadu ya sudah terlambat. Gajah ke balik lagi ke F1 ya kan. Suatu misal gajah ditarik di C8. Ini kan diagonalnya kan sudah dirubah lagi sama putih, karena C8 H3 dikuasai putih ya, otomatis gajah ke B5 mencegah majunya pion. Jadi dia menguasai A4 E8, diagonal A4 E8 ya. Suatu misal apa ini langkahnya, gajah ke B7 mau ngadu, otomatis raja ke C5. Raja C5 menempati peta itu ya. Suatu misal gajah ke C8 lagi, gajah ke E8, gajah D7, gajah ke G6, nggak apa-apa. Gajah ke C6, diagonal lagi ditempati H3 C8, tidak bisa maju lagi. Gajah ke F5 lagi ya kan. Apa langkahnya? Suatu misal gini, gajah D7 lagi, gajah C2 ya kan, gajah ke C8 lagi ya, tinggal gajah ke A4 dan seterusnya. Paham ya? Remis. Oke, kalau sudah paham, tak kembalikan posisi dari awal tadi. Gini. Posisi gini. Apa langkahnya putih supaya menang? Jadi pada saat posisi kesempatannya putih untuk menang. Jadi kalau langkahnya blunder gajah E2 ya dipastikan remis ya. Langkahnya yang bagus gajah ke D7. Ini langkah putih yang menang ya. Gajah D7 tentunya nggak mau, gajah ke D1, baru gajah ke C8. Ini kan mau maju pion, otomatis kan gajah ke A4, baru gajah ke B7. Itu dengan jalan mau ngadu di C6 ya kan. Suatu misal raja ke D4 ya sudah telat, gajah ke ngadu di C6. Suatu misal gajahnya ke E8 ya tinggal gajah ke
C6, nah, pasti mau ngadu. Kalau tidak mau ya pionnya jadi. Kalau tidak mau ngadu ya tinggal D7 dan menang. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, nah ini saya kembalikan posisi dari awal, waktunya hitam jalan. Nah ini bentuk ini waktunya hitam jalan dan dipastikan remis ya. Jadi kalau waktunya putih jalan dan dipastikan menang, apa langkahnya hitam supaya remis? Nah, tentunya adik-adik junior sudah bisa, tadi sudah saya kasih contoh. Nah, langkahnya yang terbaik untuk hitam, raja ke D4 ya. Raja D4 untuk masuk ke C5. Jadi kalau raja D5 salah, jadi tetap gajah D7 ya. Suatu misal gini tadi ya, suatu misal rajanya ke D5 gini ya tidak jadi remis. Nah, kelihatan petaknya ini kan ada cek-cekan ya, tinggal gajah ke D7, ya, gajah ke D1 ya tinggal cek ini. Nah, ini ada tempo cek ya. Paham ya adik-adik? Nah, ini saya kembalikan posisi dari balik posisi dari raja tadi ya, raja gini ya, ini tidak boleh raja ke D5 ya, harus raja ke D4. Suatu misal gajah D7 ya gajah D1. Suatu misal ditarik ke sini misalnya gajah ke H3 ya tetap gajah ke A4 untuk mencegah majunya pion D7. Gajah G2 ya tinggal raja C5, jadi tidak bisa ngadu ya. Gajah ke B7 ya tetap tempo gajah ke E8 ya. Gajah ke C8 ya gajah ke G6 sama gajah ke G8 ya tetap diagonalnya. Salah tadi kalau gajah G6. Tetap diagonal gajah ke A4 ya, tetap menguasai peta itu. Kalau gajah G6 blunder tinggal D7 aja ya. Paham ya? Suatu misal gajah D7 ya gajah ke B3. Gajah ke C6, gajah ke E6. Gajah ke B7 lagi ya diagonalnya ditempati lagi. Gajah ke G4. Kalau gajah sini nggak mungkin. Nah, kalau gajah C8 nggak mungkin. Nah, tinggal gajah kali F8 dan remis ya. Gajah kali C8 nah, dimakan raja dan remis ya. Nggak mungkin dan seterusnya. Jadi raja C5 ini bagus sekali. Dia mengoposisi raja putih dan mencegah gajah C6. Oke, kalau sudah paham, saya kasih bentuk yang lain ya. Saya kasih bentuk diagram yang lain. Ya, ini waktunya putih melangkah dan menang. Ya, kalau waktunya hitam melangkah ya juga tetap menang. Ini bukan bangunannya memang unggul putih. Ya, langkahnya putih yang terbaik tentunya apa? Mengapa kok bisa dikatakan menang? Karena diagonalnya A6 C8 itu terlalu pendek. Hitam menguasai di diagonal itu terlalu pendek sekali, beda dengan yang C8 H3 tadi kan agak panjang atau A4 E8. Dan pas pada saat raja mengoposisi tadi di C5 sama di C7 ya, pelajaran-pelajaran yang di atas. Nah, tentunya apa langkahnya putih yang supaya menang? Ya, ini tentunya gajah ke B7. Nah, gajah suatu misal ke F5, ditarik lagi gajah ke F3, ya kan? Nah, otomatis hitam ini kan harus menguasai diagonal A6 C8, nah, terlalu dekat kan? Nah, tinggal ditempo lagi sama putih gajah ke E2, nah, menghalangi rajanya supaya tidak masuk ke B5 dan gajahnya hitam itu disuruh jalan. Nah, otomatis diagonalnya kan terlalu pendek, tidak bisa. Kalau gajah ke A6 ya dikasihkan cuma-cuma. Gajah B7 ya tidak bisa. Gajah lari menguasai petak ke D7 sini ya otomatis pionnya jadi. Ya kan? Nah, kalau raja ke B4 otomatis gajah ke A6 dan seterusnya
ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham tak kembalikan posisi dari awal benteng gajah B7 tadi kan. Gajah B7, gajah B7 suatu misal gajahnya ke D3 ya tetap ditarik aja gajah ke F3. Ini harus menguasai diagonal A8 C8, kalau tidak gitu pionnya maju kan. Gajah ke A6, tinggal ya diadu lagi sama putih gajah E2 dan dibuang, lalu makan jadi B7 ya kan. Nah, gajah C8 ya tempo lagi gajah ke F1, sama seperti tadi. Oke ya, paham ya. Jadi kalau putih jalan menang langkahnya seperti itu. Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk yang lain. Ini bentuk yang lain. Posisinya pionnya ini tetap di lajur B ya. Ini waktunya putih melangkah tambah remis ya. Tapi justru kalau waktunya hitam melangkah tambah menang putihnya ya, kan lucu kan. Jadi pada saat posisi gini putih melangkah tambah dipastikan remis. Tapi kalau hitam yang disuruh jalan, dipastikan putih yang menang. Ya, ini sekarang langkahnya putih dulu yang kita jalankan ya. Suatu misal putih langkahnya gajah D5, hitam ya langsung bisa meremiskan. Langkahnya raja ke C8 ya pasti remis. Jadi rajanya langsung ke duduk di B8, sudah tidak mau gerak, tinggal gerak gajah aja. Ya, suatu misal gajah kali B7 ya tinggal raja kali B7, raja ke C5 dan raja ke B8 dan seterusnya. Pelajaran-pelajaran yang di video-video kemarin kan sudah, kalau bentuk bangunan gini remis. Paham ya? Oke, kalau sudah paham tak kembalikan posisi dari sini. Gajah D5 remis. Suatu misal gajah ke H3 ya tinggal gajah ke F3, gajah ke E6 lagi ya. Ini mau adu gajah ini, jadi gajahnya tidak boleh ke G2 atau ke E4 atau ke H1, nggak boleh ya, harus balik lagi turun gajahnya ke B7. Itu tanda seru, bagus sekali gitu ya. Jadi nggak bisa ngadu di D5 karena raja C8 kan gitu ya. Jadi suatu misal raja C5 di tempo gini misalkan kan. Di tempo gini tetap aja jangan raja E7 blunder. Kalau raja E7 blunder itu ya. Dia bisa gajah D5. Kalau suatu misal raja E7 blunder gini ya gajah D5 bisa kalah ya. Paham ya, dipancing-pancing gitu ya tetap langkahnya gajah ke F3 yang bagus ya kan. Suatu misal gajah D5 gini ya gajah ke E2, remisnya kayak gitu ya. Dan mau rajanya mau ke C8 ya. Mau rajanya ke C8 menduduki B8, otomatis gajah E6 balik lagi gajah ke F3 ya kan. Suatu misal apa ini langkahnya, ngadu lagi sini ya gajah E2, gajah ke B7, mau duduki di A6 enggak boleh ya raja ke D7 dan dipastikan remis. Apa langkahnya? Enggak ada jalan kan. Mau narik gajah, rajanya nanti masuk C8. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, saya balikkan posisi dari posisi tadi dan waktunya hitam jalan. Ini bentuk diagram yang seperti ini, waktunya tadi putih remis, sekarang waktunya hitam, justru waktunya hitam ini putih tambah menang ya. Apa langkahnya hitam supaya bisa meremiskan? Ini kan agak repot ya. Tentunya misalkan langkahnya gajah ke
F3 ya tinggal gajah ke D5 ya, pionnya maju. Pion B7-nya maju. Nah, suatu misal dimakan, ya langsung aja dimakan. Gajah D5, makan gajah D5, makan raja kali D5. Dia raja C8, nah ini beda. Raja ke C6, bentuk ini mengoposisi rajanya putih. Nah, suatu misal raja B8 ya B7, raja C7 dan raja A7 dan raja C7 dan seterusnya. Ya. Paham ya? Nah, saya kembalikan posisi dari awal tadi. Nah, gini. Nah. Jadi gajah ditarik F3 otomatis kalah. Raja ke E8 ya justru menjauh, justru tambah kalah. Tinggal gajah ke D5 atau raja ke C7. Ya. Suatu misal raja ke E8 menjauh ya tinggal raja ke C7 ya kan. Suatu misal gajah ke A6 ya tinggal gajah ke C8 dan pionnya pasti bisa maju ya kan. Suatu misal ditarik begini gajah ke F3 ya tinggal apa langkahnya? Tinggal cek aja, dicek begini, gajah D7, raja E7, gajah ke C6, dan pasti kalah. Ya, paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari yang tadi. Nah, ini. Nah, tentunya apa langkahnya yang agak menyulitkan putih? Nah, tentunya langkahnya gajah ke saya kembalikan posisi dari awal, ya, tentunya gajah ke A6. Nah, ini agak sulit, ya kan? Karena raja E8 sudah, gajah F3 sudah, kan gajah ke A6. Nah, kalau gajah ke A6, langkahnya yang bagus untuk putih apa ini? Raja ke C6 yang paling bagus, ya. Suatu misal gajah diadu, nah ini kalau dimakan kan bentuknya kan hitam yang mengoposisi. Nah, jangan mau, tarik aja gajah ke C4. Nah, ini langkah bagus sekali gajah C4 ini, tanda seru. Karena menghalang-halangi gajah ke A6, ya kan? Nah, kalau raja lari kan tinggal diduduki aja raja C7. Nah, pasti kalah. Karena gajahnya diagonalnya penguasaan A6 C8 ini terlalu pendek. Nah, otomatis gajah ditarik ke G4 ya. Baru raja ke B7, tanda seru lagi ini. Nah, mau masuk ke A7 kan, gajah F3, raja ke A7. Nah, terus apa langkahnya? Nah, langkahnya dengan tujuan putih gajah A6, gajah B7. Ya kan, suatu misal raja C8 ya tinggal dicek, terus diadu di B7. Nah, raja C8, gajah A6, balik lagi kemana, ke D7 atau D8, nah, tinggal gajah ditarik sini, langsung kalah. Nah, suatu misal gajah ke G4, ya tarik aja langsung gajah ke G2. Nah, untuk memajukan pion itu. Nah, sekarang kalau gajah ke C8 lagi kan jaraknya pendek, tinggal dibuang gajah H3 dan pasti menang. Ya, paham ya? Nah, itu tadi ya, dari sini tadi. Nah, gini kan. Kalau suatu misal raja C8 kalah. Ya, suatu misal tempo-tempo gajah gini ya tetap gajah ke A6 dengan tujuan gajah B7, gajah D5, gajah ke B7 tetap, gajah C8, gajah ke E4, gajah C8, baru gajah ke F5 dibuang dan jadi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, demikian ending dari kami, gajah raja pion sama lawan raja gajah. Jika senang dengan ending ini, silakan subscribe, like, komen,
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.